Halo teman-teman developer, di video kali ini kita akan melihat beberapa fitur lainnya yang ada pada Rust Type System. Sebelumnya, kita kan sudah lihat sekilas tentang New Type Pattern. Nah, New Type Pattern ini tuh bisa digunakan untuk membuat abstraksi detail implementasi sebuah tipe, dan juga untuk Type Safety API yang mau kita sajikan melalui public untuk inner type yang ada, begitu. Kita coba ke contoh deh. Pertama, kita di sini mau pakai hashmap ya untuk struct. Jadi use collection std collection, kemudian hashmap, kita kasih dia anotasi si derive debug public struct people misalnya, kemudian di sini si hashmap i32 dan string type. Oke, kemudian kita implementasi si people ini pub fn new misalnya. Kemudian sini adalah people, dan di sini people hashmap new begini. Oke, lalu kita buat lagi associated function yang baru di sini fn misalnya add name deh, add name. Oke, kemudian di sini dia ambil mutable reference ke self, dan kita butuh name di sini str string slice, lalu self.annul kayak yang sebelumnya. Kemudian kita pakai method insert karena kita kan pakai si hashmap. Kemudian satu name.toString begini. Oke, nah seperti ini. Kemudian di main functionnya kita bikin seperti ini. Ini kita use dulu namanya apa ya? Oh ini Rust Advanced Features People. Nah di sini. Kemudian kita buat let mutable p misalnya people new, ya kan? Kemudian p.addName kita kasih misal Rust length. Kemudian di sini untuk print line-nya sendiri simple aja. Mungkin kita pakai langsung ke P begini aja. Kemudian kita running. Oke. Baik, ini hasilnya sudah muncul ya. Jadi di contoh ini, pertama kita buat new type yang membungkus hashmap i32 dan juga string di tuple, oke, di people struct gitu ya. Dan data yang disimpan berupa integer dan string, ya kan? Yang ini tuh kita anggaplah sebagai ID dan nama untuk orang lah, seperti itu. Dengan maksud untuk menyembunyikan internal implementasi yang ada, ataupun membuat abstraksi ke tipe people ini gitu, kita sediakan dua associated function, yang mana itu ada new untuk menghandle private field, karena kan di sini private, oke, private ya, dan juga fungsi add name untuk menambahkan nama ke dalam data gitu loh. Tapi untuk ID-nya, oke, yang i32 ini, ID-nya itu kita buat secara internal di dalam sini gitu loh. Di sini kan kita kasih satu, ya kan? Jadi user nantinya hanya cukup memasukkan namanya aja gitu, kayak yang contoh ini. Makanya ketika di running, nilai ID-nya adalah satu dan name-nya yang dimasukkan si user, seperti itu. Oke, selanjutnya ada fitur yang bakal apa ya, teman-teman mungkin cukup sering temuin nanti gitu loh. Namanya itu type alias, yang mana type alias ini tuh bisa digunakan untuk menentukan nama untuk tipe tertentu begitu. Contoh di sini itu ini mungkin begini deh, tutup dulu deh. Kita pakai type kilometers misalnya, kilometers, kemudian dia adalah i32. Lalu kita buat di sini let x itu dia tipenya i32, kita kasih 5. Kemudian ini titik koma. Di sini ada tipenya kilometers dan ini adalah y, lalu print line di sini x plus y begini ya. Jadi ini ya seperti ini. Ini mungkin ditutup dulu. Jadi di sini kita gunakan type keyword, ya kan? Dan kita buat aliasnya dengan nama kilometers untuk si tipe i32. Jadi kilometers ini sekarang tuh adalah sinonim ke i32 gitu loh. Nah, karena tipe ini sama gitu kan, kita bisa kalkulasi nilainya. Kayak contoh sini kita buat X dan Y. Y dia adalah tipe kilometers dan X tipenya 32. Kan dia sama nih. Sehingga kita kalkulasi di sini di print line. Dan hasilnya tentu muncul 10 begini. Oke? Jadi cara seperti ini tuh bisa. Kemudian juga ada case
yang apa ya, use case gitu. Use case penggunaan type alias ini tuh sering banget digunakan untuk mengurangi pengulangan ataupun repetition gitu, ataupun repetition untuk penulisan tipe gitu loh. Misalnya kita punya kode semacam ini. Ini saya paste, saya sudah copy tadi. Ini seperti ini contohnya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini kan apa ya, cukup repot gitu ya kalau kita harus menuliskan tipe di setiap tempat begitu. Di sini untuk variabel f kita tuliskan nih tipenya sepanjang ini. Kemudian untuk fungsi di sini parameternya kita tuliskan juga nih. Dan juga untuk fungsi yang di bawah sini lagi itu return-nya juga kita tulisin. Iya kan? Nah, kayak gini tuh kan agak repot ya, dan juga nanti susah dibaca lah mungkin seperti itu. Nah, kita bisa manfaatkan type alias ini untuk membuat kode kita itu bisa lebih rapi lah seperti itu. Misalnya di sini kita buat type itu namanya apa ya, my type lah misalnya. Kemudian kita ambil si box ini, oke, kita pastein di sini, dan kemudian di f ini itu sekarang dia pakainya my type. Lalu juga untuk si parameter juga dia pakainya my type. Dan untuk return yang di bawah sini juga dia makainya my type seperti ini. Oke, jadinya dia tuh lebih apa ya, kayak lebih enak lah, lebih rapi. Dan juga misal kalau si my type ini ada yang perlu dirubah, kita hanya cukup fokus merubah di sini aja gitu kan. Nggak perlu lagi di tiap-tiap tempat yang kita deklarasikan seperti itu. Jadi ini salah satu contoh yang bisa apa ya, teman-teman nanti temuin lah begitu. Jadi bisa buat rapi juga sih kode kita. Terus type alias ini juga umum sih digunakan dengan result type. Kalau teman-teman masih ingat yang ini result type begini. Oke, dia umum juga sih digunakan dengan ini. Kalau contohnya itu semacam apa ya, kayak mungkin standar IO modul dari standar library gitu, yang mayoritas fungsinya itu mereturn seperti ini, result type A ini kan, dengan generic T dan E ini maksudnya. Dan bagian E-nya ini adalah untuk standar IO error begitu. Contoh, ini saya sudah buat di sini. Begini, kita mungkin taruh di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah self ya, salah. Oke, jadi di sini kalau kita lihat contohnya kan kita menuliskan beberapa kali result, oke, use size, kemudian result, unit type error, result, unit type error, use result, dan unit type error seperti itu. Errornya dari sini. Oke, nah kita bisa manfaatkan lagi si type alias tadi gitu loh. Kemudian di sini kita misalkan buat itu type result generic T begitu, std result begini, dia adalah T, dan barulah di sini kita pakai si std io error begini. Nah, yang di sini kita hapus, yang di atas. Kemudian error yang di sini tinggal kita hapus saja semuanya. Ini kita hapus, ini juga kita hapus, ini juga kita hapus. Jadinya seperti ini. Dan di sini errornya tadi itu udah di-handle sama deklarasi type alias yang di sini gitu. Karena kan di sini kan kita pakai generic T ya. Jadi yang users ini masuk ke tes ini, kemudian di-handle di tes ini. Kemudian untuk error, jika terjadi error, dia akan di-handle di sini. Oke, ini untuk contoh standar IO ya, modul standar IO. Tapi teman-teman mungkin bisa melakukan pendekatan yang sama nantinya untuk menghandle error handling lah, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya di Rust itu ada special type yang namanya empty type, ditandai dengan simbol tanda seru atau exclamation mark. Oke, dan ini tuh juga dikenal dengan istilah never type karena dia berada di tempat return sebuah fungsi, tapi tidak mereturn ataupun dia tidak mereturn apapun ketika dijalankan lah, seperti itu. Kalau kita buat contohnya itu mungkin semacam n bar beginilah. Kemudian di sini return-nya empty type, kemudian kita pakai in panic begini misalnya. Oke, nah bentuknya itu begini, yang ini. Jadi dia diposisikan ataupun berada di return sebuah fungsi gitu. Kalau fungsi ini kita itu bacanya kayak apa ya, fungsi yang return never. Kita itu nggak bisa mendefinisikan nilai untuk
si empty type ini, oke? Dan fungsi yang return never gitu maksudnya. Fungsi yang return never juga disebut dengan istilah diverging function. Jadi disebut dengan diverging function. Oke, dia itu juga disebut dengan diverging function. Lalu gunanya apa? Kan gitu. Kita coba lihat kembali di kode ini deh, di programming guessing game program itu. Programming guessing game maksudnya program guessing game yang sebelumnya itu. Oke, kalau kita perhatiin di sini. Nah, kita coba lihat di bagian kode itu fokusnya di bagian yang guess yang ini. Saya gedekan dulu sedikit. Oke, nah ya yang ini ya, kita fokus di sini. Kita tahu kalau match expression itu kan armnya semuanya harus mereturn tipe yang sama. Iya kan? Oh, ini mungkin gampangnya mending kita copy aja deh. Ini kita taruh di sini, ini kita tutup dulu. Oke, nah di sini biar enak. Baik, ini run error nggak apa-apa karena kan kita nggak install. Kita fokus ke bagian sini. Jadi kita tahu match arm semuanya kan harus mereturn tipe yang sama gitu ya. Kalau di sini num dan continue kita ubah nih, misalnya namanya kita ganti 5, continue kita ganti dengan string type string slice, maksudnya kok string hello misalnya lah ini. Oke. Kalau saya save, nah bakal error karena di sini jelas banget errornya incompatible type. Oke, jadi sini dia butuhnya U32 tapi ketemunya string slice. Dan ini kan error tuh. Nah, si guess di sini bakal punya kemungkinan nilainya itu integer atau string. Tapi Rust mengharuskan si guess hanya boleh punya satu jenis tipe aja gitu loh. Nah, kalau yang dengan continue yang seperti ini bentuk aslinya gitu, ini kan nggak error tuh. Ya, karena dia punya si continue ini dia punya never type. Sehingga Rust menyimpulkan si guess nilainya adalah U32 karena continue tidak mereturn dan memiliki nilai. Jadi, pada dasarnya bagian arm error ini yang di sini itu nggak ada nilai sama sekali yang diberikan untuk si guess begitu. Oke, contoh lainnya. Misal kita di sini buat inam lah misalnya. Kayaknya saya udah ketik deh. Oh ya udah. Ini misalnya begini. Nah, seperti ini. Ini errornya nggak apa-apa, ini abaikan dulu. Oke, contohnya begini. Sama seperti sebelumnya, di sini Rust tahu kalau file, oke, di sini file tipenya generik ke T, ya kan? Dan untuk panic macro adalah berupa never type karena ya, panic macro nggak menghasilkan nilai ketika dieksekusi, melainkan menghentikan program gitu. Kemudian juga loop, tahu looping yang ini kalau teman-teman masih ingat, ini juga dia tuh punya never type ya. Jadi kalau kita buatkan contoh misal di sini misalnya print, kita pakai print bukan print line misalnya forever, oke. Kemudian di dalam loop di sini kita kasih juga printnya itu apa ya, infinite misalnya, infinite ya, infinite seperti ini contohnya. Ini tuh kalau kita running, nah ini bakal error, sorry ini saya berhentikan dulu, dia akan running infinite gitu ya, karena loop tanpa break expression itu akan memiliki never type yang dalam kasus ini menjadikan prosesnya itu nggak pernah selesai. Jadi dia infinite looping seperti tadi itu. Oke? Dan terakhir, di Rust ada konsep yang namanya dynamically sized type atau juga biasa dikenal dengan DST dan unsized type. Yang gunanya itu untuk membuat nilai yang size-nya hanya diketahui di runtime. Kemudian oh ya, normalnya itu kan Rust ngecek seberapa banyak space yang akan dialokasikan untuk nilai dari sebuah tipe di proses compile. Kalau dengan DST ini tuh, karena sifatnya dynamic, jadi kode yang kita buat dengan DST hanya akan diketahui size-nya di runtime tadi. Atau gampangnya itu DST adalah tipe yang dimana size-nya nggak perlu untuk Rust tahu pada proses compile. Seperti itu. Nah, si DST ini tuh punya golden rule yang mana kita diharuskan untuk selalu menempatkan DST pada
sebuah pointer gitu, mungkin bisa semacam box, smart pointer, dan juga RC seperti itu. Kalau kita punya contoh nih, kita buatkan contoh misalnya di sini. Ini saya duplikat aja deh. Di sini, ini begini. Kok nggak bisa duplikat ya? Oh ya, nggak apa-apa deh. Fn main begini. Ini saya tutup yang di atas. Oke. Di sini kita buat misal let S1, tipenya str, kemudian hello world. Oke. Lalu di sini hello Rust begini. Ini S2. Oke, di sini kita gunakan tipe str. Oke, ini kalau saya hover. Nah, ini tipe str ya. Oke. Str ini tuh adalah salah satu DST. Berarti Rust nggak bisa tahu kan size dari kedua variabel ini. Sehingga kalaupun kita save, nah bakal error gitu loh. Mismatch type expected. Oke. Ini kalau saya misal compile juga nih, cargo run misalnya. Nah, di sini ada beberapa informasi terkait error yang dihasilkan, ya kan? Simpelnya, kalau di kasus ini, biar nggak error, kita pakein aja nih, sesuai ini. Ini begini. Ya, jadinya begini. Rust di sini jadinya tahu kalau kedua variabel ini punya size yang tersimpan di memori. Kita kan udah ganti dengan string size tuh. Nah, bisa teman-teman cek lagi maksud saya, gimana data string slice ini disimpan ke dalam memori. Detail dari ini tuh juga terkait gimana dynamic data itu dihandle oleh Rust. Oke? Dan di chapter 17 juga ada tuh info terkait trade object, kalau teman-teman masih ingat, yang mengharuskan kita menggunakannya dengan pointer, yang mana terkait dengan DST ini juga gitu. Ya, karena trade itu dia DST. Bisa teman-teman cek lagi ya di chapter 17. Lalu, Rust sendiri menyediakan thread yang namanya, itu nama threadnya adalah size, oke, size, untuk kita gunakan dalam kasus penggunaan DST untuk menentukan apakah sebuah tipe perlu diketahui size-nya di proses compile atau tidak gitu. Nah, thread ini tuh sudah otomatis ya diimplementasi untuk tipe yang size-nya diketahui di waktu compile. Juga Rust secara implisit menambahkan trade bound si size ini ke setiap generic function. Semisal kita punya fn generic misalnya ya, ini begini, kemudian di sini adalah t, lalu parameter t adalah t, kan begini misalnya. Nah, sebenarnya Rust itu from this to this. Ini di sini kita pakaiin dia begini, size. Nah, di sini ya begini. Jadi dia dari yang bentuk begini, di Rust itu nanti dijadiin dia secara implisit seperti ini, gitu loh. Tapi ingat, secara default, generic function hanya akan berfungsi untuk tipe yang memiliki size pada waktu compile. Dan kalaupun kita mau menghandle default behavior-nya yang di waktu compile ini tadi, kita bisa buat dengan sintaks yang begini. Ditambahin simbol tanda tanya, oke, question mark. Kemudian di sini kita kasih reference ke T, gitu. Jadi maksudnya kita menambahkan simbol tanda tanya di sini pada si size trade ini, itu mengartikan kalau si T yang ini bisa memiliki size ataupun tidak, begitu. Dengan anotasi begini, itu akan mengabaikan default behavior generic yang harus tipenya itu memiliki size pada waktu compile. Dan juga kita di sini perlu mengubah tipe parameter T yang tadinya hanya T saja, menjadi reference ke T. Karena kan sekarang generic ini tuh kemungkinan tidak memiliki size. Karena kan sudah kita pakai NC ini nih, tanda tanya size ini. Jadi kita perlu mengatasinya dengan menggunakan pointer, yang dalam contoh ini kita pakainya itu reference. Ya, karena ingat reference itu juga kan pointer gitu. Oh ya, model sintaks dengan simbol yang begini, tanda tanya ini tuh hanya untuk size thread ini aja ya. Oke. Jadi saya rasa itulah sedikit tentang advanced types di Rust.
Jadi juga untuk penjelasan lebih detailnya dari apa yang sudah kita bahas di dalam video ini, bisa kembali teman-teman baca di dokumentasinya ya. Jadi ya baiklah, mungkin itu aja. Sekian dari saya dan sampai ketemu di video selanjutnya.